Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 16 Juni 2026. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 menjadi perikop renungan kita sepanjang minggu ini. Saudara, itu tentang perempuan yang berzina. Semua pembaca Alkitab pasti menyukai kisah ini karena happy ending, Tuhan mengampuni wanita itu, saudara ya. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan cerita ini otentik dari Rasul Yohanes atau tidak. Silakan saudara dapat membukanya di Google sendiri, polemik yang terjadi. Nah, yang saya mau ajak kita renungkan adalah apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Saudara, kira-kira poin apa sih yang paling luar biasa dari kisah ini? Saudara, poin yang paling luar biasa adalah Yesus meninggikan dirinya di atas hukum Musa, mengubah hukuman ditetapkan di dalamnya, saudara, dan menegakkan kembali kebenaran di atas dasar kasih karunia. Saudara, mari kita pelajari secara detail, saudara ya. Wanita ini tertangkap basah berzina dan dibawa kepada Yesus. Dalam ayat 4-5, para ahli Taurat dan orang Farisi menguji Yesus. Kita telah melihat ini sebelumnya dan banyak sekali dalam peristiwa para Farisi dan ahli Taurat itu suka menguji, mencobai Yesus. Nah, mereka berkata kepada Yesus tentang hal ini. Guru, perempuan ini tertangkap basah berzina. Sekarang dalam hukum Musa diperintahkan kepada kita untuk merajam perempuan seperti itu. Jadi apa pendapatmu? Jadi saudara, ini adalah ujian terang-terangan untuk melihat apakah Yesus akan menentang hukum Musa yang sangat mereka agungkan itu, saudara ya. Tapi mari kita baca dulu apa sih yang hukum Musa katakan tentang hal ini. Perhatikan Ulangan 22 ayat 22. Jika seorang laki-laki didapati bersetubuh dengan istri orang lain, keduanya harus mati. Itu juga ada di Imamat 20 ayat 10, saudara ya. Nah, dari ayat ini saja kita sudah dapat sesuatu yang janggal di sini, saudara. Kenapa? Hanya perempuan itu yang dibawa. Tidak ada yang namanya perzinahan di mana hanya satu pihak yang bersalah, saudara ya. Tapi dalam kisah ini hanya perempuan itu, tidak ada laki-lakinya. Jadi saudara, layak dipertanyakan, sebenarnya mereka ini komitmen mau menjalankan hukum Musa kah? Atau mereka hanya mau pakai hukum Taurat ini dalih untuk menjebak Yesus, untuk menyalahkan Yesus. Nah, ayat 6 itu menjelaskan motivasi mereka. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Oh saudara, komunikasi baik itu bentuk pertanyaankah, questions, maupun bentuk pernyataan, statement, saudara ya, yang dimulai dengan motivasi yang tidak tulus, bertujuan menjebak orang atau bertujuan untuk menyalahkan seseorang, adalah jenis komunikasi yang paling buruk, yang bukan hanya dibenci oleh manusia, saudara ya, tetapi dibenci oleh Tuhan. Tidak ada hati yang tulus di sana. Tidak ada hati yang bersahabat di sana. Tidak ada di sana aku mau merangkul engkau, enggak. Yang ada adalah kecurigaan, saudara ya, kebencian, keangkuhan. Oh saudara, hari ini kita belajar dari hal yang sederhana ini, saudara ya. Ketulusan motivasimu. Jauhkanlah dari kita cara komunikasi seperti ini di rumahkah, di tempat kerjakah, di kampuskah, di gerejakah, dimanapun saudara berada. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.